Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam satu majelis yang insyaallah penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam telah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabatnya, para keluarganya beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin masih pembukaan ya, bulan yang kemarin tentang masalah toharoh. Ada toharoh hissiyah, ada toharoh hukmiyah. Toharoh hissiyah adalah toharoh yang kelihatan kotorannya, kelihatan najisnya. Sementara toharoh hukmiyah adalah membersihkan sesuatu yang kotor tapi kotorannya tidak bisa dilihat, hanya hukumnya saja. Toharoh hissiyah seperti menghilangkan najis, najisnya kelihatan, oh itu najisnya harus dihilangkan. Seperti istinja, itu namanya hissiyah. Kemudian hukmiyah adalah seperti wudu dan mandi, dan termasuk di dalamnya tayamum. Karena najis yang ada di dalam badan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, bahkan tidak bisa diraba oleh anggota atau oleh peraba kita. Orang gatal itu coba kita bisa lihat, tidak bisa. Dan sekian ini siapa yang gatal kita tidak
lihat. Maka membersihkannya namanya toharoh hukmiyah. Yang dibersihkan hukumnya, bukan isinya. Ya, kita akan memulai dari toharoh hisiyah atau toharoh hakikiyah. Yang dimaksud adalah membersihkan najis. Toharoh hakikiyah atau hisiyah yang dimaksud adalah membersihkan najis. Najis artinya adalah bidul toharoh. Najis yang kebalikan dari suci. Atau ismun li'ainin mustaqdiratin syar'an wa yajibu alal muslim at-tanazzuhu anha wa ghuslu ma yusibuhu minha. Najis adalah sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat, sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, dianggap sukar oleh syariat dan wajib dibersihkan. Itu namanya najis. Bisa jadi kita menganggap kotor tapi syariat tidak menganggap kotor, maka tetap bukan disebut najis. Misalnya air ludah, kotor enggak? Kotor. Tapi syariat tidak menganggap sebagai hal yang kotor, maka air ludah itu bukan termasuk najis. Karena yang dimaksud najis yang dianggap sukar, dianggap kotor oleh syariat. Terus kriteria dalil. Ketika ada dalilnya itu najis, berarti itulah perkara yang dianggap najis. Meskipun mungkin oleh orang-orang dianggap itu tidak kotor. Wa yajibu 'alal muslim at-tanazzuhu anha. Maka najis itu yang orang-orang muslim disuruh untuk membersihkan, untuk meninggalkan, untuk menghindari. Bahkan wa ghuslu ma yusibuhu minha. Wajib membasuh, wajib mensucikan ketika mengenai badan, mengenai pakaian, mengenai tempat, ya. Misalnya kayak sama-sama hewan, kucing itu ya hewan, babi itu hewan. Kucing tidak dianggap najis, babi dianggap najis. Ya kita tinggal sampainya wakaf, ya. Karena babi memang oleh syariat dianggap sebagai hal yang najis, sementara kucing tidak najis, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan yang dianggap kotor, dianggap sukar oleh syariat. Sebagian dalam pendapat mayoritas ulama mengatakan anjing misalnya najis, ya, anjing najis. Tapi mungkin selain itu tidak. Maka ketika memang syariat mengatakan itu najis, ya udah, karena syariat yang menentukan. Kemudian kita akan masuk ke anwa'un najasah, macam-macam najis. Yang dianggap najis oleh syariat itu apa saja sih? Yang dianggap najis oleh syariat itu apa saja gitu, najis itu. Maka minimal nanti ada 12 hal, 12 perkara, 12 sesuatu yang dihukumi najis oleh syariat. Apa saja? Yang pertama adalah ghaitul insan, atau disebut tinja, kotoran manusia. Itu najis, kotoran manusia. Kemudian yang kedua, air kencing manusia. Yang pertama air besar manusia, kemudian yang kedua air kencing manusia. Ulama sepakat bahwa dua hal tersebut adalah najis. Yang pertama tadi ghaid atau kotoran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasul bersabda, "Idza waqa'a ahadukum binaklihil adha fa inna turaba lahu tuhurun." Apabila salah satu di antara kalian sandalnya menginjak tinja, maka persilahkan dikeset-kesetkan di debu di tanah sebelahnya, karena tanah sebelahnya itu adalah bisa mensucikan. Di sini menunjukkan tentang bahwa kotoran manusia adalah najis karena disuruh untuk mensucikan. Dan di sini juga termasuk ada ajaran cara untuk mensucikan. Di antara cara untuk mensucikan, dan nanti akan ada bab kaifiyatu tathhirin najasa, cara-cara mensucikan najis. Jadi kotoran manusia adalah hal yang najis, baik manusia tua atau manusia kecil, bayi atau sudah bocah gede, ya, kotorannya semuanya adalah najis, ya, najis. Maka ketika terkena itu wajib disucikan. Wa yadullu ala najasatihi kadzalika umumul ahadits al-amrati bil istinja. Begitu juga tentang hadis-hadis yang menyuruh untuk istinja, hadis-hadis yang menyuruh untuk wamik kalau kita BAB. Itu menunjukkan bahwa barang yang keluar itu adalah najis dan pasti mengotori anggota badan kita. Tapi yang namanya najis itu ketika di luar, karena kalau di dalam, Islam tidak memandang dalamnya, gitu ya. Yang dipandang adalah luar. Jangan terus najis kan, najis nama pengumur juga kan istilah najis kok, ya nggak begitu, gitu ya. Jadi najis yang sudah keluar dan kelihatannya kasat mata. Kemudian yang kedua tadi adalah air pipis manusia. Wa amal baul fali hadis Anas. Air pipis ini dalilnya adalah hadis dari Anas, sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, anna a'rabiyan bala fil masjid. Dulu zaman Nabi ada orang Arab desa, A'rabi. Kalau dikasih hamzah depannya Arab, jadi A'rab. Itu maknanya Arab desa, pelosok, katrok. Dulu zaman Nabi ada orang Arab desa datang ke Rasulullah, ke masjid Nabi, dadak pipis di tengah-tengah masjid. Itu kan parah, kan? Kira-kira hari ini nggak ada yang kejadian seperti itu. Iya. Jadi zaman Nabi ada orang Arab desa datang ke Nabi, ke masjid Nabi, tiba-tiba di tengah-tengah masjid pipis. Sehingga ketika pipis itu faqoma ilaihi ba'dul qaum, maka sebagian para sahabat marah, wajar. Ada orang pipis di dalam masjid kok marah, itu kan wajar loh. Mosok orang marah gitu ya. Akan tetapi Nabi mengatakan da'uhu wala tazrumu, biarkan dari sahabat, biar dia sampai selesai, menyelesaikan apa yang menjadi ya bukan kewajiban, ya hajatnya gitu. Biar dia menyelesaikan hajatnya, karena dia adalah orang Arab desa, jadi dimaklumi oleh Nabi. Maka terkadang orang yang ilmunya sudah tahu dengan yang belum tahu, itu bisa jadi tentang hukum bisa berbeda. Orang yang taraf pendidikannya menengah ke atas dengan yang menengah ke bawah bisa beda. Satu orang pipis di masjid dimaklumi, satu orang yang lain jangankan di masjid pipis ning sambine wae harus dihukum, kan itu. Iya. Karena likuli syai'in maqamun, ya, setiap sesuatu ada tingkatan-tingkatannya. Maka kata Anas, informasinya yang datang itu Arab desa, orang kampung.
yang belum mengerti peradaban. Maka ketika pipis di tengah masjid, Nabi mengatakan da'uhu la tazrumu. Ini termasuk metode dakwah Rasulullah SAW. Maka kita ketika dakwah disuruh untuk arif dan bijaksana. Bisa jadi dengan arif dan bijaksana itu kemudian orang tertarik dengan dakwah yang benar, gitu ya. Contohnya ini ya, ketika orang Arab pipis, para sahabat yang lain pada berdiri mau, ya mungkin bahasa halusnya mau ngaplengi kan itu lah, mau kecil atau mau pipis kan gitu ya. Ya, jangan kecil, ayo ini tak penuhi kan gitu ya. Tapi Nabi jangan biarkan, biar menyelesaikan hajatnya. Dia baru nikmatnya pipis. Andai kata kemudian para sahabat itu mendekat kepada orang itu kemudian digeret keluar masjid, apa yang terjadi? Satu, najisnya mocar-macir kemana-mana, berarti lebih parah, ya umul bala. Yang kedua, auratnya kelihatan oleh banyak orang. Tadi kan misalnya pipis menghadap ke sana, kan orang di sini kan nggak lihat auratnya. Nah, dibalik terus gua ya, kompak kapit kan juga karuan kan itu ya. Kemudian najisnya ke mana-mana. Yang ketiga, pasti Arab desa ini marah nggak? Ketika ditarik ke sana kemari, marah. Mesti dia akan menyimpulkan, oh Islam ini mono kan itu ya. Oh Islam itu begitu, orang yang nggak tahu diajar enggak kan itu ya. Tapi ternyata Nabi tidak. Jangan. Biarkan. Falamma faragha, ketika sudah selesai, da'a bidalwin min ma'in, maka kemudian Nabi minta diambilkan air 1 ember. Nah, itu sudah selesai. Sahabat ambil air 1 ember. Fasabbahu alaih, maka Nabi menuangkan air di dalam tempat yang terkena air pipisnya Arab desa tersebut. Di sini dalil ini menunjukkan maknanya banyak. Satu, halusnya dakwahnya orang Islam. Halusnya contoh Rasulullah SAW. Yang kedua, bisa jadi memaklumi suatu hal yang bahaya tapi kecil, disebabkan karena kalau kita tidak waspada, bisa jadi bahayanya menjadi lebih besar. Ya, melarang seseorang yang melakukan kemungkaran kecil, kalau kita tidak tahu caranya, justru kemungkarannya menjadi lebih besar. Yang selanjutnya menunjukkan bahwa air pipis itu hukumnya najis, maka Nabi minta para sahabat untuk diambilkan air 1 ember untuk digebyurkan ke situ. Di sini sudah mengandung arti bahwa cara membersihkan air pipis itu dengan diguyur dengan air. Jadi najis yang pertama adalah tinja, najis yang kedua adalah air pipis manusia. Yang ketiga dan keempat, ini kadang suatu hal yang agak apa ya, tidak semua orang itu tahu, tapi itu najis. Kalau tinja sama air pipis itu kan semua orang tahu. Oh, itu. Yang ketiga itu madhi dan yang keempat wadi. Yang ketiga madhi, yang keempat wadi. Apa itu madhi? Ma'un dakikun lazijun yakhruju inda syahbah. Madhi itu air yang keluar dari kemaluan, dan sifat airnya itu lengket atau pliket bahasa kita ya. Airnya itu pliket dan keluarnya adalah ketika prasahbat atau pasca sahbat. Kalau yang keluar pas sahbatnya kan malah nggak najis, karena itu menjadi bahan anak, nah gitu ya. Ini yang bukan bahan anak, yang keluar prasahbat atau pasca sahbat, maka air yang keluar itu hukumnya najis. Nah ini harus waspada, hati-hati ya, waspada najis ya.
Jadi ma'un dakikun, air yang berikat, lengket, lazijun, ya, yakhruju inda syahwah, keluarnya itu mengiringi syahwat, atau mengiringi syahwat pasca. Mau bangun syahwatnya itu keluar mandi dulu, mau turun syahwatnya juga keluar mandi dulu, dan itu hukumnya najis. Sampai mu'alif mengatakan au tarkiril jima au irodati, bagaimana ketika orang untuk menginginkan hubungan sama pasangannya, ketika sudah ingin sekali, sudah ingin, maka ada air yang keluar, maka itu namanya madi, maka itu hukumnya najis. Wala yakunu dafiqan wala yu'aqibuhu futur warubama layu kisu biburusihi. Terkadang air mandi itu keluar, orangnya tidak terasa. Ya, ternyata maksud 3 kali berikat, gitu ya. Nah, najis itu berarti kalau najis harus disucikan, nggak boleh kemudian sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya. Wa yakunu lirajul wal mar'ah wa huwa fi nisa'i aksar. Mandi itu ada pada laki-laki maupun pada perempuan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ada mandinya. Wahwa finisai aksar, kata penulis yang sudah mengadakan penelitian bahwa mandi untuk perempuan kuantitasnya lebih banyak, ya. Mandi untuk perempuan kuantitasnya lebih banyak. Wahwa najisun bitifaki ulama, dan ini najis menurut kesepakatan para ulama. Walila amar an-nabiyyu bi ghuslil farji minhu, sehingga Nabi menyuruh untuk mensucikan kemaluan. Di dalam Sahihain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika ada yang bertanya kepada Nabi anil madhi, tentang madhi, ya kesilu dzakarahu wa yatawaddo, Nabi menyuruh untuk mencuci kemaluannya dan wudu. Jadi yang pertama menunjukkan mandi itu najis, yang kedua menunjukkan keluar mandi itu batal wudunya. Najis dan batal wudunya. Kemudian mandi itu tidak keluar kecuali bagi orang yang sudah dewasa. Ya, dewasa itu yang dimaksud adalah akil balik. Karena anak-anak tidak keluar mandinya. Jadi yang keluar mandinya adalah yang sudah akil balik. Yang keempat, wadi. Apa bedanya dengan wadi? Bukan wadi bahasa Jawa, ya. Kalau wadi bahasa Jawa itu RHS, ya. Bukan wadi wong. Maksudnya adalah rahasia. Tapi ini wadi bahasa Arab, wadiyun. Apa wadi? Bahwa ma'un abyadun sakinun yakhruju ba'dal baul, air putih bening yang keluar setelah pipis. Bening, kalau mandi tadi kan lengket, kalau ini bening dan tidak lengket, keluar setelah pipis. Ada yang menyebut wadi itu air anyang-anyangan. Oke, ada orang pipis selesai, ternyata rasanya gergel-gergel kayak keluar nih, ditilihi ya mau ngerkel sidik krok, ya sidik tetap najis gitu ya. Ya biasanya anyang-anyangan kalian ngombe banyu mentang atau angkat junjung biasanya gitu ya, saking capeknya kadang-kadang terus keluar wadi. Wahwa najisun ijma'an, dan wadi hukumnya najis secara ijma'. Kalau mandi keluar dari orang yang sudah akil balik, kalau wadi keluar bagi siapa saja, biasanya karena kecapean, ya, maka wadi itu hukumnya najis. Dalam hadis Ibnu Abbas tentang mani, wadi dan mandi, dalam hadis itu dikatakan amal mani fawalladhi minhul ghusl. Kalau mani adalah ketika keluar menjadikan seorang wajib mandi.
Wa amal wati wal mani faqala igsil dzakaroka au mudzakiroka wa tawaddu wudu'a kali sholat. Ketika kamu keluar mandi atau wadi, maka cucilah kemaluanmu dan wudulah. Cucilah kemaluanmu dan wudulah. Tapi ketika kita sudah membahas hal najis seperti ini, diyakini najis, tapi jangan sampai kita kemudian berlebihan. Ada orang itu yang bolak-balik ke kamar mandi itu sampai 3, 4 kali, 5 kali, 10 kali, karena menganggap bahwa di dalam kemaluannya itu selalu bocor keluar air wadinya, gitu ya. Maka ketika sudah bolak-balik, maka sudah cukup sholat saja, karena Islam tidak memberatkan, ya. Bahkan kadang-kadang yang merosot kerkel-kerkel di sebuah kemaluan itu bisa jadi itu hanya perasaan saja. Ternyata ketika ditengok tidak keluar apa-apa. Maka kita jangan menuruti was-was tersebut. Maka sampai Rasul mengatakan kalau kamu pipis lebih baik pakaianmu yang dekat dengan kemaluan itu dibersihkan dengan air bersih, air yang suci, sehingga nanti ketika dengan sholat ternyata kok ada basah-basah di celana, yakinlah basah-basah itu adalah air percikan air suci, sehingga menghilangkan was-was. Begitu juga ada orang yang berlebihan ketika meyakini mandi itu najis, kemudian setiap mau wudu pasti wangi, itu juga enggak, ya. Pokoknya biar mau wudu, baik dia pipis maupun tidak pipis, kalau pipis itu karena pipisnya tetap dibuka celana dalamnya kemudian wangi. Apa kudu wangi? Hati-hati mau metu mandi lan wadine itu yang berlebihan, ya. Maka ya kalau nggak terasa betul-betul yakin ya nggak perlu, ya. La yudrikuhu syai'an illa biyakin. Tidak boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang sudah yakin. Kemudian yang kelima adalah damul haid. Perkara najis yang kelima adalah damul haid, darah haid. Ternyata darah haid itu najis, ya. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan najisnya mughalladhah. Selama ini kita sering dengar najis mughalladhah itu hanya najisnya anjing sama babi, gitu ya. Ada najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Karena mughalladhah itu maknanya sangat, najis yang sangat. Nabi tidak pernah menyuruh mensucikan sesuatu yang sangat kecuali dua. Yang satu adalah darah haid, yang kedua adalah anjing, jilatan anjing. Jilatan anjing nanti pas sampai bab anjing, ya. Nah bawahnya, ya, akan diperintahkan untuk mencuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi dalam hadis haid ini juga melebihi itu. Dalam hadis Asma binti Abu Bakar, ya, hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Asma binti Abu Bakar, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, karena zaman Rasulullah itu gampang, apa-apa langsung tanya. Faqalat, maka perempuan yang datang itu kemudian tanya, ya Rasulullah, ihdana yusibu saubaha min damil haid. Ya Rasul, salah satu di antara kami pakaiannya ada yang terkena darah haid, ya Rasul. Iya, salah satu di antara kami pakaiannya ada yang terkena darah haid. Mungkin jelaskan ini, kalau anak kelahiran 2000 ke atas itu tidak mudah, Pak. Tapi anak kelahiran 90, 80, 70 itu mudah. Zaman dulu tahun 80-an, 90-an itu konggone haid ini ngerti, Pak? Konggone haid nggih, ora koncone ibu kula dolan ning ibu kula terjabungan terus lunga wong kae haid. Mergo sing jagung itu metok ketembong. Nggih, jagung ning kono mesti nggo pati. Tahun 80 90. Mungkin pembalut wanita urung digawe. Umpama wis digawe sing kuat tuku ya arang,
Nah, distribusine nggo tekan kampung Temanggung daerah kula men. Cuk nom sing adoh lonceng cedak cewek. Iya, mulane tanggane head wae ngerti sehingga tepat sekali zaman itu nek wong head itu dilarang masuk masjid. Dan mesti nek wong head 10 kudu masjid kabeh ketebol kabeh ketepak masjid to. Iya, zaman itu. Hari ini jangankan tonggone head, nek jenengan kok ngerti head e tonggone saiki masih dicurigai to. Mosok tonggone head kok ngerti wong bojone head nek ora kondo, ora ngerti gitu. Ngono Mas. Ngono oh ya, kan kondo. Nek ora kondo ora ngerti. Makanya memang teknologi pembalut yang betul-betul bisa meresap dan menyimpannya. Nah, zaman 1500 tahun yang lalu itu belum ada pembalut, sehingga ketika wanita mater ke Nabi pakaiannya terkena darah haid itu wajar. Pakaiannya terkena darah haid. Kemudian si perempuan tanya, kaifatasna, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Kami pakaiannya ada beberapa yang terkena darah haid. Apa yang kau perintahkan? Pakol, maka Nabi menjawab, takut tuhu, summa tukrisuhu bilma, summa tandihuhu, summa tusalli fi. Kereklah, kuceklah, guyurlah dengan air. Kereklah, kuceklah, guyurlah dengan air. Ini yang saya singgung di awal tadi disebut mughaladzah. Ternyata membersihkan darah haid itu sulit. Kalau zaman Nabi nggak tahu, mungkin pakaiannya itu dari kulit kayu atau kulit unta gitu ya. Sehingga ketika kena darah haid itu dikerik. Setelah dikerik pun disuruh nguyek-nguyek pakai air dan diguyur. Itu menunjukkan najisnya luar biasa. Hari ini ngeriknya nggak pakai pesol, tapi ngeriknya pakai Baiclean, ya, pakai ya obat-obat bersih. Ya, luar biasa ya, memang sudah waktunya, sudah zamannya ya. Tapi yang jelas mencuci pakaian yang terkena darah haid itu lebih sulit daripada yang terkena najis-najis yang lain. Bisa jadi kalau hanya dimasukkan mesin cuci tanpa dipucuk-pucuk nggak akan hilang gitu ya. Maka disebut sebagai mughaladzah. Mughaladzah itu sangat gitu ya, serius sekali dalam membersihkannya. Darah haid adalah najis. Kemudian yang keenam, rausuma la yukalulahu. Yang keenam adalah kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan. Nah, kalau yang halal dimakan hilang. Tapi kalau yang haram dimakan dagingnya, kotorannya pasti najis, dan itu ijma. Kotoran kucing, ya, kotoran anjing, kotoran apa ya, hewan yang haram dimakan ya, hewan yang haram dimakan termasuk kotoran tikus ya, kotoran cicak ya, karena itu adalah hewan-hewan yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Maka kucing najis ya, pipis kucing najis ya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud berkata, arada an-nabiyyu ayyatabarraz. Nabi ingin untuk beristinja dan minta pada Abdullah bin Mas'ud, iktini bisalasati ajar. Hei bin Mas'ud, carilah 3 batu. Aku akan istinja, aku baru buang kotoran, dan aku akan membersihkannya dengan batu. Kenapa batu? Karena pada saat itu adalah batu satu-satunya barang benda yang memang bisa untuk menghilangkan kotoran di kemaluan dan di lubang belakang. Jadi dikesut ke batu itu bisa bersih. Nah, tidak harus batu. Hari itu memang batu, hari ini batunya diganti tisu. Luar biasa. Lah atos bepok, tisu itu atos. Atos yang pok itu gel gitu ya, atau apa gitu. Tisu itu keras gitu ya, bisa menghilangkan najis.
Fawajadtu lahu hajarain, dan kata Ibnu Mas'ud, aku hanya mendapatkan 2 batu. Warau himarin, dan satunya aku mendapatkan kotoran himar. Himar itu keledai, bukan kedelai ya. Keledai. Dan sudah maklum ijma, keledai kampung itu hukumnya haram. Keledai liar hukumnya halal. Tapi ini subhat. Misalnya tiba-tiba mau manggul keledai digawa dengan Pak Munir, jadi kan ngerti nek iki keledai sing halal apa sing haram enggak lah? Nggak ngerti ya. Berkorak kelima. Beda nek ono ayam alas be ayam kampung be ayam borem be ayam boiler digawa ngerti, jadi kan ngerti to. Wah, iki ayam kampung. Terus jadi apa itu opor ngerti. Wah, iki opor empuk banget mesti ayam boiler. Wah, iki opor rada alot mesti ayam kampung. Mergo kulino. Tapi nek ono himar atau keledai, iki himar alas apa himar desa. Jadi kan orang ngerti itu belajar sih. Rono bulan nang daerah akeh himar ya. Lewat Google belum cukupnya. Lah Ibnu Mas'ud mendapatkan 2 batu dan yang satu mendapatkan kotoran himar, kotoran keledai, dan Nabi hanya menerima 2 batu dan yang kotoran himar itu Nabi mengatakan ya rijsun, itu adalah najis karena himar kampung hukumnya adalah haram, sehingga kesimpulannya kotoran hewannya haram dimakan, yang daging hewannya haram dimakan, maka kotorannya hukumnya najis. Sehingga tadi kotoran cicak najis, ya, harus bersihkan. Kotoran tikus najis, pipis kucing najis. Apalagi sekarang kucing itu pipisnya gon-gon ya, sembarang itu najis. Padahal ada ala anna rausa ma la yukallahu najasatun, kotoran hewan haram hukumnya najis. Lah kalau hewan halal, kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran apalagi kambing, wedhus najis dak ikhtilaf. Sebagian ada yang mengatakan najis, sebagian ada yang mengatakan tidak najis. Kemudian yang ketujuh, jumlah najis yang ketujuh adalah lu'abul kalbi, air liur anjing. Kok air liurnya? Iya, karena kalau pipisnya sudah masuk yang nomor 6. Pipisnya anjing masuk yang nomor 6. Nya anjing masuk yang nomor 6. Tapi kalau air liur yang najis hanya air liur anjing. Air liur kucing, nah, kotorannya najis, gitu ya. Air liur apa namanya? Walet malah ayu gitu. Gitu, malah terjadi sing duwe akeh iso duwite umbulan gitu ya. Maka air liur manusia tidak najis gitu ya. Tidak najis. Misalnya dengan bubuk yang kecil itu ngiler ya tetap tidak najis, neng kotor kan itu ya. Yeah. Tapi kalau air liur anjing jelas najis. Nah, langsung dalilnya dari Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat ulahu nabi turab. Sucinya wadah salah satu di antara kalian ketika dijilati anjing, maka wajib dicuci 7 kali dan awalnya harus dicampur dengan harus dicuci 7 kali dan awalnya dicampur dengan debu. Kemudian misalnya nggak usah 7 kali pakai debu, virusnya orang nganggo bayi clean bayi tetap tidak cukup. Ya, ternyata setelah diteliti bahwa virus rabies yang bercampur dengan air liur anjing itu bisanya mati hanya dengan nama. Tapi kita sebagai orang umat Muhammad itu kita nggak perlu nunggu penelitian ya. Kalau Nabi bilang ya samina atau Nabi itu mau Nabi itu lewatnya wahyu kok. Itu
Jadi ketika ada bejana wadah yang dijilati anjing, maka dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan debu atau awalnya. Dan tidak berlaku untuk air pipisnya, tidak berlaku untuk eneknya, hanya air liur, karena air liurnya itu yang memang ada virusnya yang harus disucikan 7 kali. Dan ini menunjukkan najis mungkin yang sering kita dengar, inilah yang disebut sebagai najis mughalladhah. Semuanya ada 12 dan sekarang dapat 7, berarti separuh. Kelihatannya sebentar lagi isya. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Monggo, ada pertanyaan. Biasanya kalau di VK itu pertanyaannya banyak ya. Oke, monggo Pak. Rasa ya? Oke. Untuk air mali jangan ditulis pakai Latin, nanti bisa MANDZI, bisa dibaca mandi. Oh, air mandi gitu ya. Sama dengan lafal aladina, isim mausul itu aladina, yang artinya orang-orang banyak. Ditulis dengan Latin, lain maca Quran kayak belajar difasihke opo anane huruf. Ditulisnya kan A L L A A L L A D Z I N A. Dibaca al-ladzina. Padahal maknanya maksudnya al-ladzina. Makanya kenapa baca Quran itu nggak boleh dengan tulisan Latin ya. Iya. Ya, nggak boleh itu. Nanti kelirunya jauh gitu ya. Jadi mandi tidak wajib mandi. Nabi mengatakan yaksilu dzakaroka wa yatawaddo. Membasuh kemaluan kemudian wudu. Kalau benar-benar yang keluar hanya mandi. Tapi kalau yang keluar sampai air mandi ya tetap wajib mandi. Kalau mandi saja, misalnya menurut saya ada orang harus ngebet mau hubungan sama istrinya, terus bohong malangan nopo biar apa ono piye kok diganggu anake ora sido, padahal segobres air mandi. Wajib mandi ndak? Ndak. Cukup dicuci kemaluannya dan wudu. Ya udah, kalau bahas pikir kan begitu, supaya tahu jelas kan begitu, dan tidak wajib mandi. Orang mandi untuk kurang, ya ada masalah itu tidak wajib. Jelas ya Pak? Ada lagi? Persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, hukum kotoran serangga. Apabila serangganya mungkin agak besar. Kotoran serangga, ya ini ikhtilaf. Sebenarnya nanti belum nyampe, nanti akan dibahas ulang ya. Serangga itu termasuk masuk kategori hewan yang tidak punya darah mengalir. Ya, serangga itu ya memang orang sing gede, sing cilik, semut, tumo, coro, apa mana? Itu cilik-cilik. Ini ya padahal orang sing gede gitu ya, orang sing gede. Nah, tekek itu bukan serangga ya? Apa sing gede? Malang halal, jangkrik, gasir kan gitu ya. Itu termasuk bagian dari hewan yang tidak punya darah mengalir. Maka hukumnya adalah bangkainya pun tidak najis dan kotorannya pun tidak najis. Sehingga misalnya zaman saya ini seorang zaman dia di rambut gondrong kenal mesti tumornya akeh. Lah terus ke wajib adus angger arep sholat mergo budule sampeyan di itu ngono ya berlebihan gitu ya. Ya nek tuwa ning kepala mesti loh. Nah, nek orang najis bahkan do mati ning kono kesangkut-sangkut ning kono itu termasuk dimakfu.
karena dia adalah hewan yang tidak punya darah mengalir. Itu bangkainya pun suci, tapi bukan berarti langsung halal. Yang halal hanya jenis belalang. Ya. Nggak tahu kalau coro ciri itu jenis belalang itu enggak. Ternyata para pakar mengatakan bukan. Tapi kalau belalang memang jenisnya banyak. Ono walang pari, ono walang kadung, ono walang gejor, walang kekek. Wah pakai walang ya. Nah, walang termasuk yang termasuk hukumnya adalah halal. Oke, monggo. Untuk kotoran cicak kan najis. Itu kalau kadang-kadang di masjid kan banyak cicak. Dan kalau kita kena kotoran cicak dalam waktu sholat, terus setelah kita menghentikan sholat, kemudian kita bersihkan. Ya kalau bisa diusap ketika sholat ya cukup diusap saja. Apalagi ketika kecil. Nanti karena ada hadis yang bersifat makfu. Najis yang kecil, yang sulit itu ada yang bersifat makfu. Dimaaf sebetulnya tetap najis, tapi karena sulit dan kecilnya dimaafkan. Maka ketika memang kok bisa diusap, batuk ini, diusap ini bisa ya diusap. Tapi tekek ternyata yang nempok gede kan belum, itu termasuk tidak makfu. Sebagian ulama mengatakan kecil, seukuran yang kecil yang secara urap itu berarti dimakfu. Tapi kalau besar maka adalah masuk ke dalam kategori najis yang harus dibersihkan. Kalau harus dibersihkan berarti harus batal, kecuali ada dipicis, ya cukup picisnya yang dilepas, dibuang. Bersangkutan nanti dibersihkan setelah sholat insya Allah. Ada lagi yang bilang isaknya kurang berapa menit? Sudah masuk isak ya? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, sudah masuk isak, insya Allah sambung bulan yang akan datang. Dan mohon doanya saya mau ke Temanggung ini takziah keluarga dari makanya tadi bawa rombongannya langsung ke Poleri Temanggung. Insya Allah mungkin sekitar jam 10-an sudah sampai. Nah, sekian semoga bermanfaat. Kurang minta maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.